Berbicara tentang besaran fisika dan pengukurannya, pasti itu sudah tidak asing lagi dong bagi kalian. Tetapi, apakah teman-teman tahu bahwa besaran fisika dan pengukurannya sangat erat loh kaitannya dalam kehidupan sehari-hari? Maka dari itu, saya, Afina Damayanti, akan mengajak teman-teman semua untuk belajar lebih lanjut. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun. Teman-teman, hari ini kita akan belajar besaran fisika dan pengukurannya. Tapi ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum kita mempelajari bab ini, kita harus tahu dulu dong apa itu besaran dan satuan. Besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam bentuk angka, serta memiliki satuan. Lalu, apakah satuan itu? Satuan adalah segala sesuatu yang dinyatakan dari hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau ada satuan internasional atau disingkat SI yang dinyatakan oleh BIPM dan bersifat universal. Nah, apa sih satuan internasional itu? Satuan internasional adalah satuan baku. Kalau ada satuan baku, berarti ada juga dong satuan tidak baku. Satuan baku itu contohnya meter, sekon, kilogram. Sedangkan satuan tidak baku contohnya jengkal dan langkah. Karena jengkal dan langkah orang kan berbeda-beda. Nah, kalau satuan ada dua jenis, besaran juga tidak mau kalah dong. Besaran dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Nah, SI tersebut digunakan dalam 7 besaran pokok yang akan kita bahas selanjutnya. Besaran pokok adalah besaran yang tidak berasal dari besaran lain, melainkan besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Ada 7 macam besaran pokok yang telah disepakati, yaitu sebagai berikut. Apa sih salah satu contoh penerapan besaran pokok dalam kehidupan kita? Nah, kita ambil contoh untuk pengecekan suhu ya. Pada saat kita sakit, kita akan mengecek suhu tubuh menggunakan termometer. Nah, suhu tersebut merupakan salah satu bagian dari satuan internasional. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya kecepatan, satuannya m/s, diturunkan dari satuan panjang per waktu. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat tabel berikut ini ya. Nah, setelah teman-teman pada tahu besaran dan satuan itu apa, jenis-jenisnya, satuan internasionalnya itu apa, sekarang kita belajar tentang dimensi. Dimensi adalah bentuk penulisan besaran dengan lambang satuan besaran pokok. Ciri-cirinya yaitu terdapat lambang besaran pokok yang dihimpit oleh kurung siku. Yuk, langsung aja kita lihat contoh dimensi pada tabel ini. Jika teman-teman sudah mengetahui rumusnya, maka teman-teman bisa langsung menentukan dimensi besarannya dong. Mudah bukan? Apa sih pengukuran itu? Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu satuan. Contohnya, teman-teman ingin mengukur sebuah pensil menggunakan penggaris. Pensil ini merupakan besaran yang ingin kita cari, sedangkan penggaris merupakan panjang satuannya.
Tapi tidak semua pengukuran itu pasti loh teman-teman. Contohnya, kita ingin mengukur pensil ini menggunakan penggaris 1 dan penggaris 2. Mungkin saja hasil dari dua penggaris ini berbeda. Maka dari itu, kita harus mengukurnya secara berulang-ulang supaya mendapatkan hasil yang akurat. Nah, teman-teman sudah paham kan tentang besaran fisika dan pengukurannya? Eits, kita coba uji kemampuan dulu yuk dengan latihan soal berikut. Contoh soal nomor 1. Perhatikan kelompok besaran berikut. 1 panjang, 2 kecepatan, 3 massa, 4 volume, 5 kuat arus. Yang termasuk kelompok besaran pokok adalah... Nah, teman-teman ada yang bisa jawab nggak nih? Aku kasih waktu 5 detik ya. Yaps, jawabannya adalah yang B, yaitu panjang, massa, dan kuat arus. Kalau teman-teman masih bingung, bisa dilihat lagi ya tabel yang tadi. Soal yang kedua, panjang buku tersebut adalah... Teman-teman coba jawab dulu ya. Yaps, jawabannya 5 cm. Kita ukur dulu panjang penggaris tersebut, yaitu 7,5 cm. Kita kurangkan dengan panjang buku tersebut 2,5 cm, yang jumlahnya yaitu 5 cm. Selamat ya buat teman-teman yang udah benar jawabannya. Nah, gimana latihan soalnya teman-teman? Jika masih ada yang bingung, bisa didiskusikan ke teman sebangku ya. Nah, soal yang seperti ini sebenarnya sangat mudah, sebab kata kuncinya sangat jelas, yakni alat yang tepat untuk mengukur diameter. Dari pilihan jawaban tersebut, alat yang digunakan untuk mengukur diameter suatu benda ialah jangka sorong. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Kita ingin mengukur pensil menggunakan penggaris, kita pasti menggunakan besaran dan satuan fisika, bukan? Kita ingin mengukur suhu tubuh merupakan satuan dari SI, bukan? Bahkan pada zaman dulu, ketika ingin mengukur piramida belum punya satuan apapun. Lalu bagaimana mereka mengukurnya? Yaitu menggunakan panjang siku sampai telapak tangan. Lantas, kan tiap tangan orang berbeda. Yaps, maka dari itu disepakatilah SI atau Satuan Internasional yang bersifat universal. Ternyata fisika erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita hari ini teman-teman, jangan lupa banyak belajar dan dibaca bukunya ya. Saya Afina Damayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.